Yalah, perhatikan. Siap ya? Insyaallah. Kita Mad. belajar mad. Artinya panjang. Mudud jamaknya ya. Mad artinya panjang. Panjang. Taib. Baik. Mad atau Taib, panjang itu dibagi menjadi dua. Asli dan far'i. Asli atau Far'i. tabi'i. Kenapa dibilang original? Kenapa disebut panjangnya asli? Karena huruf mad itu sendiri yang panjang. Belum punya ketambahan. Tidak ada yang menyebabkan huruf itu panjang. Itu mad itu sendiri yang panjang. Itu alif, waw, ya. Mad artinya memanjangkan dengan salah satu huruf mad yang tiga terangkum dalam kalimat nuhiha. Perhatikan kalimat nuhiha. Nu, wawunya panjang dengan sendiri. Nu. Hi, ya-nya panjang dengan sendirinya. Atau alifnya itu adalah panjang dengan sendirinya. Tidak ada yang mempengaruhi panjang. Tidak ada yang mempengaruhi dia. Mat tabi'i atau mat asli, dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh sukun atau hamzah. Panjangnya itu tidak dipengaruhi atau tidak disebabkan oleh sukun atau hamzah. Dia panjang dengan sendirinya tanpa sebab luar, yaitu tanpa sebab hamzah atau sukun. Karena nanti mad far'i itu panjangnya itu karena disebabkan oleh hamzah, yang kedua disebabkan oleh sukun. Sukun. Kalau mad asli, dia tidak disebabkan oleh hamzah atau sukun panjangnya. Dia berdiri sendiri. Dia memang panjang huruf itu. Huruf itu memang panjang dengan sendirinya. Hurufnya adalah waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, ya sukun sebelumnya berharokat Ya kasrah, kasroh tuh. alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Oke. Nu hi ha. Oke, Abdurrahman panjang ya. Ngerti ya? Mad asli adalah mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh sukun atau hamzah. Dia panjang dengan sendirinya. Memang dia panjang aslinya huruf itu. Tidak panjang karena dipengaruhi oleh sukun atau hamzah. Dia tidak panjang karena sebab lain. Dia memang panjang, aslinya panjang. Wawu, ya, dan alif. Dia itu panjang dengan sendirinya. Makanya disebut dengan mad asli atau bahasa Arabnya tabi'i. Itu wawu sukun. Wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Oke. Makanya disebut dengan apa? Mad asli atau mad tabi'i, yaitu mad yang tidak ada sebab. Tidak ada sebab dia. Tidak ada sebab luar. Memang dia panjang dengan sendirinya. Penyebab luar itu ada dua. Hamzah dan sukun. Nah, itu nanti kita akan jelaskan. Far'i itu namanya far'i. Far'i bahasa artinya cabang. Oke. Dia cabang, far'. Yang termasuk golongan mad asli atau mad tabi'i apa? Maksudnya yang digolongkan ke mad asli adalah apa? Mad badal yang pertama. Ingat, pengertian mad asli tadi itu apa? Dia berdiri sendiri. Dia memang panjang, tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Nah, termasuk mad asli adalah yang pertama mad badal. Huruf mad badal yang didahului huruf hamzah. Huruf mad yang didahului oleh hamzah. Mad badal adalah huruf mad, alif, waw, ya, yang didahului oleh huruf hamzah. Imana. Lihat, ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Lihat kita bilang. Mad tabi'i adalah ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Ini sama. Ini termasuk asli juga. Kenapa?
karena dia berdiri sendiri, ya-nya ini cuma karena sebelum ya itu ada hamzah gitu. Ada hamzah. Oke? Disebut dengan mad badal. Nah, utu juga disebut dengan mad badal. Wawu sukun sebelumnya berharakat dhammah. Doma. Sama pengertian dengan mad asli. Cuma kalau sebelum wawu itu huruf ba sampai huruf ya disebut dengan mad asli, mad tabi'i. Tetapi kalau sebelumnya itu adalah hamzah disebut dengan mad badal. Badal. Good. Itu rom. Amanu juga. Lihat. Ini kan ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, panjang. Cuman karena sebelum huruf yang panjang ini ada hamzah disebut mad badal. Oke. Badal. Taib. Kemudian nomor 2 yang digolongkan ke mad asli adalah apa? Mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah apa? Huruf ha dhamir yang berharokat kasrah dan dhammah yang terletak di antara dua huruf atau tengah-tengah Taib, huruf sebentar. yang berharokat. Itu saya mau. Dia termasuk ke mad asli. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh hamzah atau Tabi. sukun. Ah, Mad badal dia digolongkan ke mad asli atau ke mad tabi'i. Dia digolongkan. Kenapa? Karena apa pengertian mad asli? Mad asli adalah dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh ada tambahan huruf lain, baik itu hamzah atau sukun. Sekarang lihat mad badal. iya. Ada tambahan huruf enggak? Enggak ada. Enggak. Beda seperti mad jaiz. Misalnya Ada hamzah di depan. Ja'a, ini kan mad tabi'i, oke? Ada hamzah di depannya. Ja'u. Ja. Ini panjang karena disebabkan apa? Ada tambahan. Karena ada mad setelahnya ada hamzah. Ada tambahan hamzah. Ini kan mad tabi'i, ini aslinya. Tapi kan ada tambahannya ini disebut dengan mad jaiz. Dia tidak termasuk mad asli atau mad tabi'i, gitu. Ya, harus dipahami dulu apa itu mad asli. Dia itu berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh huruf lain seperti hamzah atau sukun. Contoh sukun. Alamina. Lihat ini, alamin. Kenapa alaminnya panjang? Karena anu Wakof. Ada sukun ini. Dua ada sukun. sukun. Mana yang mad Dua tabi'i? sukun. Mana yang mad Mana tabi'i? yang dia? Iya. Iya. Hanya ada sukun yang diwakofkan. Ya, sukun. Nun yang Setelah ada bersukun. mad tabi'i ada sukun, berarti ada tambahan kan? Dia bukan panjang karena sendirinya. Dia panjang ada karena tambahan. ada tambahan. Itu pengertian mad far'i. Dia ada penyebab, ada tambahannya. Sekarang mad badal ada tambahannya tidak? Imana. Kalau kita bilang imana, ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Kasrah. Tidak ada tambahan. Ini mad tabi'i. Utina. Ini wawu sukun sebelumnya dhammah. Ada tambahan enggak? Enggak. Enggak. Enggak ada. Asli, masih mad tabi'i. Ini juga tidak ada tambahan. Aman. Mana mad tabi'inya? Ya ini alifnya sebelumnya berharokat fathah. Hanya karena huruf yang sebelumnya ini adalah hamzah. Tapi susunannya tetap asli. Begitu loh. Susunannya asli. Paham Iya, nggak? Jadi Apa maksudnya? Kenapa kenapa dia digolongkan dengan mad asli atau mad tabi'i? Paham nggak? ya. Ingat pengertian mad asli atau mad tabi'i apa? Yang dipengaruhi oleh tambahan. Baik itu hamzah atau sukun. Itu. Oleh sebab itu nanti mad far'i itu mad lazim. Mad lazim itu ada tambahannya. Iya. Mad arid li sukun ada tambahannya. Mad jaiz ada tambahannya. Nah, kalau mad badal tidak ada tambahannya. Iya. Betul tidak?
Taib, lanjut yang kedua. Yang penting pahami apa artinya mad asli, oke? Mad asli itu dia berdiri sendiri, tidak ada tambahannya, tidak dipengaruhi oleh tambahan sukun atau hamzah. Itu. Sekarang mad silah qasirah. Mad silah qasirah, apa itu mad silah qasirah? Dia itu huruf ha. Ha dhamir namanya ini. Ha dhamir yang berharokat kasrah Roh atau atau berharokat dhammah, hu atau hi. Oke? Yang terletak di antara dua huruf. huruf. Terletak di antara dua huruf, lihat. Dua huruf, sebelum ha ada lam, setelah ha ada sod. Kedua Ya. huruf itu berharokat. Ini adalah Ya. syaratnya. Ya. Lihat, hi berharokat kasrah. Sebelumnya ada di dan ada kho. Kedua-duanya berharokat. Ya. Itu syaratnya menjadi mad silah qasirah. Ha domir, hu atau hi yang berharokat kasrah atau dhammah yang terletak di antara kedua huruf yang dua-dua huruf itu berharokat. Kenapa ini menjadi syarat? Kedua huruf itu harus berharokat. Kenapa ini jadi syarat? Kenapa? Karena nanti kalau sebelumnya bersukun atau setelahnya sukun itu tidak termasuk mad silah qasirah. Apa contohnya? Di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Perhatikan saya baca haknya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Saya baca panjang enggak? Saya baca panjang enggak, Hi? Enggak. Ya, anu. Kenapa? Kenapa enggak dibaca panjang? Kenapa enggak dibaca mad silah? Karena sebelumnya di sukun. Karena sebelumnya ada sukun. Syarat menjadi mad silah qasirah apa? Haknya Diapit ini dua huruf yang hidup. haknya ini diapit oleh kedua huruf yang berharokat. Lihat, sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada harokat. Jadi dia tidak termasuk mad silah. Lihat, mad silah itu adalah huruf domir hu atau hi yang di tengah-tengah. Oke, yang di tengah-tengah. Ya. Sebelum dan sesudah huruf huruf hu atau hi itu harus berharokat, wajib berharokat dua-duanya. Kalau salah satunya bersukun, dia tidak termasuk mad silah qasirah. Contohnya ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Enggak dipanjangkan hi. Kenapa? Karena sebelum hi ada sukun. Lihat. Fatarahu musfarra. Kenapa hu-nya enggak dipanjangkan? Karena sukun. Karena lihat sebelum hu itu apa? Ada sukun di sini. Ini sukun ini. Oh, sukun. Ini alif yang bersukun, ini alif mati, artinya alif sukun. Yang huruf yang sebelum hu itu apa? Sukun, bukan ro. Sukun. Oke, paham? Fatarahu musfarra. Hu bukan mad silah. Kenapa? Karena sebelum huruf hu ada sukun. Ya. Kecuali satu. Look in Az-Zumar. Wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Ini bukan mad silah qasirah. Padahal rumusnya the rule is correct. Ini sudah sesuai dengan syarat mad silah qasirah. Tadi kita bilang apa? Mad silah qasirah itu adalah dhamir hu atau dhamir hi yang diapit oleh kedua huruf yang berharokat. Oke? Tidak bersukun. Nah, kecuali satu Di tempat, yaitu dalam surah Az-Zumar. Yardahu lakum. Ini tidak termasuk mad silah qasirah. Ini pengecualian di satu tempat. Pengecualian. Oke? Tayyib. Tadi kita bilang jika sebelum huruf hu atau sebelum huruf hi itu ada yang bersukun, oke, tidak dibaca panjang. Betul tidak? Tadi kita bilang. Betul. Betul. Fihi ini bukan mad silah. Kenapa? Karena sebelumnya bersukun. Oke? Sukun. Except kecuali one. Oke?
Ini juga punya pengecualian. Dalam surah Al-Furqan, wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. He should belong. He harus panjang. Look, before he what? Sukun, right? Sukun, ya. I said, if there is sukun before or after who or he, no, not matsilah, okay? Ya. Fihi huda, except here in Surah Al-Furqan, fihi muhana, should belong. Fihi muhan. Oke. Wa yakhlud. Ya, Bu Hos, perhatikan. Tadi kita bilang Fihi. apabila sebelum dan sesudah huruf H itu ada yang bersukun, maka Tidak. tidak terjadi masalah qasirah. tidak termasuk matsilah qasirah, kecuali satu tempat di surah Al-Furqan. Dia sebelumnya bersukun, sebelum H itu ada sukun, tapi dibaca panjang. Oke. Araso. Paham semua? Ngerti semua? Araso. Hah? Ya, kalam wen araso. Araso. Kalam wen ada. Korea. Korea. Araso. Oh, Allah, Masya Allah. Ya Allah. Araso. Araso? Nonton film Korea setiap hari bisa bahasa Korea. Oke. Kita kembali. Matsilah Pesan marah sama qasirah. bohong nggak elef. Matsilah qasirah adalah huruf ha dhamir yang berharakat kasrah hi atau berharakat dhammah hu yang terletak di antara dua huruf. Oke, yang berharokat, kedua hurufnya itu berharokat. Dia Yang di diapit tengah-tengah, oleh dua huruf yang berharkat. ya, dia di tengah-tengah dua huruf yang berharokat. Itu syaratnya. Nah, syarat ini dikecualikan satu di surah Az-Zumar. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dibaca pendek. Padahal sebelum huruf ha dhamir itu Diapit keduanya dua huruf. berharokat. Namun di sini dibaca pendek. Nah, kemudian syarat keduanya jika syarat keduanya yaitu sebelum ha dhamir itu tidak ada sukun. Nah, itu tidak ada sukun dan tidak dibaca panjang. Tapi ada pengecualian satu tempat di surah Al-Furqan. Wa yakhlud fihi muhana. Dibaca hi-nya dibaca panjang. Fihi muhana. Oke, kenapa matsilah qasirah dimasukkan ke mat asli? Kenapa? Tadi kita kembali, mat asli itu apa? Apa pengertian mat asli? Mad asli itu adalah tanpa adanya sebab, tanpa adanya Sukun sebab. atau Ya, tanpa ada sebab, tidak ada yang menyebabkan dia panjang, baik itu sukun atau dia masih natural. tanwin. Hamzah, sukun atau hamzah. Hamzah. Perhatikan di qala lahu ini panjang dengan sendirinya tidak? Iya. Iya. Oleh sebab itu dia termasuk asli. Maksud asli. Iya. Karena pengertian mat asli apa? Mat tabi apa? Berdiri sendiri. Dia itu panjang dengan diri sendiri. Tidak panjang karena pengaruh hamzah atau sukun. Oke. Oleh sebab itu mad badal, mad silah dia digolongkan ke mat tabi'i, mat asli. Tabi'i. Dia dimasukkan. Nah, berikutnya mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi itu mat tabi'i tapi yang ada di harfi, yang ada di huruf. Toha, Di awal kalimah. ha, mim, alif, lam, mim. Itu harfi. Yang ada di awal kalimat. Ya, oke. Yang hurufnya hayyun tahura. Kenapa? Karena yang harfi itu ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Oke, sekarang perhatikan. To. Ada berapa? Ada 2 huruf kalau diejak. Toha. To alif. Ya. Oke? Ha alif. Ya.
Al-harfi itu ada yang dua huruf, Harakat. dua huruf. Ada huruf. Ada 2 huruf, ada yang 3 huruf. Hurufnya diuraikan. Oh, sim, mim. Oke. Sekarang yang toha, yang toha, itu apa? Toha, matobi. Nih. Harfi. Ini dua ini. Ha. Iya, dua Kalau huruf diejam ha. jadi Hayun toru. ha. Mim. Ma sama hamzah. Iya misalnya. Ya. Ya sama hamzah. To misalnya to, ha misalnya ha, ro misalnya. Ro. So, hayyun tahuro itu harfi yang harokatain. Harakatain. Ah, Ya. ada yang harfi harfi yang tiga huruf. Ada yang harfi yang 3 huruf. Misalnya apa? Termasuk Lam misalnya lam. Lam. sim, mim. Lam ini 3. Coba. Lam. Ada alif, ada la, ada alif, ada mim. Mim. Ini 3 nih. Mim contoh mim. 3 letter. Mim. Ini 3. Mim. Mim. Ya. Mim. 3 letter. 3 letter, okay? Matobi harfi hayyun tahura. 2 harokah. Oke. Oke. Nah, matobi harfi dia digolongkan ke mat asli, ke mat Asli. tabi'i. Kenapa? Karena tidak ada pengaruh, Tanpa sebab. tidak ada sebab. Sabar Khadijah. Sebentar. Tidak ada sebab hamzah maupun itu fathah. Toha. Sukun. Toha. Hukumnya mat tabi'i harfi, 2 harokat. Harfi. Ya. Kenapa dia termasuk mat tabi'i? Tadi mat tabi'i itu adalah tidak dipengaruhi oleh hamzah atau Tanpa sebab. sekarang ada alif yang panjang sini. Ubok kinuanan ka din ito? Tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Baik, mat tabi'i harfi. Berikutnya yang digolongkan ke mat asli adalah mat iwad. Mat iwad Ada iwan. artinya berhenti di huruf yang bertanwin fathah sebagai pengganti tanwin. Khabira, not khabiron. Basiro, not basiron. Ini aslinya basiron. Khabiron. Oke? Nah, waqaf di sini dibaca khabiro, not khabiron. Basiro, not basiron. Oke? Oke, mat iwad adalah berhenti di huruf yang bertanwin fathah sebagai pengganti tanwin. Ya. Basiro sebagai pengganti tanwin, basiron. Tanwin. Jadi dibaca satu. Khabiron menjadi basiro menjadi basiro gitu. Not basiron. Khabiro menjadi Jangan ditambahin hamzah, Bos. khabiro. Begitu. Mat iwad adalah digolongkan ke mat asli, ke mat tabi. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Oke. Yang terakhir adalah mat tamkin. Mat tamkin adalah huruf ya yang setelahnya ada huruf ya berharokat atau huruf wawu sukun yang setelahnya ada huruf wawu yang berharokat. Yang Ya yang bersukun setelahnya ada ya berharokat atau wawu sukun yang setelahnya ada wawu berharokat. Amanu wawu sukun setelahnya ada wawu berharokat. Amanu wa amilu. Amanu menjadi panjang. Oke? Karena apa? Karena ada wawu setelahnya. Ya, sama-sama. Ya sukun setelahnya ada ya. Alladhiyu. Tayyib.
Juga yang kedua ada ya sukun yang sebelumnya bertasydid. Huyyitum. Ya termasuk mini mat tamkin. Huyyitum. Mat tamkin. Sekarang lihat. Kenapa mat tamkin digolongkan ke mat asli? Ada penyebab Nggak ada. ya atau ada penyebab sukun nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Alladzi yu. Waswi. Ya, tidak ada tambahan hamzah atau tidak ada tambahan sukun. Nah, Masih mat tabi'i. taib. Kembali lagi, mat dibagi menjadi dua. Mat asli dan kedua mat far'i. Mat asli pengertiannya adalah suara yang dipanjangkan, yaitu huruf mat itu sendiri dipanjangkan karena memang aslinya panjang gitu. Dan dia berdiri Bawaannya sendiri, aslinya. bawaannya panjang. Ya, tidak dipengaruhi oleh hamzah atau tidak dipengaruhi oleh sukun. Sukun. Ya. Mad badal, mad silah qasirah, mad tabi'i harfi, mad iwa dan mad tamkin, dia berdiri sendiri. Dia mirip dengan mad tabi'i. Dia itu mirip dengan mad tabi'i. Oleh sebab itu digolongkan ke mad asli. Ke mat tabi'i. Karena mat tabi'i itu adalah yang tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Nah, mad badal, mad silah, mad tabi'i, harfi, mad iwat, mad tamkin tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Dan mad far'i pengertiannya apa? Dipengaruhi oleh hamzah dan sukun. Ya, ya. Nah, jadi mat badal, mat silah, mat tabi'i, mat iwat, mat tamkin dia cocoknya masuk ke mana? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Ya, karena pengertian mat far'i apa? Mat atau panjang yang dipengaruhi ada tambahannya, ada tambahan hamzah atau tambahan Far'i itu adalah tambahannya. ada tambahan bercabang. hamzah atau tambahan sukun. Sedangkan Ya. mat badal, mat silah, semua mat yang saya sebutkan tadi ini tidak dipengaruhi dan tidak punya tambahan itu, tidak punya tambahan hamzah, tidak punya tambahan sukun. Dan ini lihat, kenapa digolongkan ke mat asli? Karena panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat karena tidak punya tambahan. Nih, mat badal 2 harokat, mat silah qasirah 2 Pengen loh harokat, Hanif. mat tabi'i harfi Biar 2 saya catat. harokat, mat iwat 2 harokat, mat tamkin juga 2 harokat. Iya. Perhatikan mat tamkin. Mat tamkin Nurjihan. Mat tamkin. Ya. Wawu sukun plus wawu mutaharrik. Ya sukun plus ya mutaharrik. Mat tamkin. Kenapa ini dipanjangkan? Karena kalau tidak dipanjangkan akan menjadi idgham. Amanu wa amilu. Amanu akan menjadi idgham kalau nggak dipanjangkan. Amanu. Oleh sebab itu dikasih 2 harokat supaya berpisah wawu dan wawu ini. Oke. Ya dan ya harus dipisahkan. Alladziyu harus dipisahkan supaya maknanya ada. Nah, kalau tidak dipisahkan dengan 2 harokat akan menjadi idgham. Alladziyu was. Sah atau la? Sah atau la? Kalau tidak dipanjangkan alladziyu was menjadi idgham. Alladziyu was. Ya. Amanu. Oleh sebab itu adanya 2 harokat di sini untuk memisahkan kedua huruf waw dan kedua huruf ya. Intinya ini panjang 2 harokat ya. Mat asli atau mat tabi'i itu panjangnya 2 harokat. Apa itu 2 harokat? Berarti mat 2 harokat asli itu itu banyak dua hitungan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Udah, gitu aja. Dua ini. 2 gini aja. Ya Tapi sering nggak sadar Pak Ustadz. Ya, jangan dipanjangkan. Kepanjangan, jadi nggak sadar, nggak Ya. sadar kepanjangan. Mat tabi'i, baik itu mat silah, tabi'i, mat iwat, mat tamkin. Ini Only 2 harokat. Oke?
nggak diteliti, harusnya Oke. dipegang.